Oke, Mas Gibrannya turun, guys. Siap. Pak Wakil Presiden mau menemui Anda. Ya. Ini Wakil Presiden kita. Jangan ganggu jalan, jangan ganggu jalan. Para pendemo yang kemarin di Gerbang Pancasila itu sangat akomodatif dan aspirasi tersalurkan melalui komunikasi yang terbuka. Itu bagus sekali, karena saya dengar langsung di sana. Tapi kan saya nggak mungkin menampakkan fisik, saya ngumpet-ngumpet dan mendengar langsung. Dan itulah saya mengapresiasi kepada mereka yang menyalurkan aspirasi dengan cara yang bagus dan baik kemarin di Gerbang Pancasila. Mas Saroni bilang nilai tunjangan uang 50 juta per bulan adalah hal yang biasa. Jangan dilihat karena nilai uang itu fantastisnya, enggak, itu biasa sebenarnya. Cuman kan ada orang yang nggak senang, gila DPR semau-maunya gitu, dapat duit seenak-enaknya lakuin hal enggak. Kita orang adalah wakilan yang dinamai adalah pejabat publik, juga digaji oleh masyarakat, juga digaji oleh masyarakat. Uangnya pasti kembali ke masyarakat. YouTuber Nusantara. Di Bengkulu, sebuah momen penting telah tercatat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun langsung menemui mahasiswa yang berunjuk rasa terkait kelangkaan BBM. Tanpa banyak protokoler, tanpa alasan bertele-tele, ia melangkah keluar dari zona nyaman kekuasaan, berdiri di hadapan rakyat dan mendengarkan keluhan mereka. Itu bukan sekadar gestur simbolik, itu adalah pesan kuat. Pemimpin sejati hadir di tengah rakyat, bahkan dalam situasi yang penuh risiko. Inilah keberanian politik yang langka. Di tengah iklim kepemimpinan yang sering dipenuhi basa-basi dan retorika kosong, Gibran justru memilih jalan berbeda. Hadir, mendengar, merespons. Ia tidak menunggu rakyat menyodorkan proposal rapi, tidak meminta undangan resmi, dan tidak pula berlindung di balik tembok keamanan. Ia datang dengan sederhana, menundukkan telinga, dan itulah esensi kepemimpinan. Menghadapi, bukan menghindari. Sekarang, mari kita bandingkan dengan DPR RI. Institusi yang menyebut dirinya wakil rakyat itu kembali menunjukkan wajah kemunafikan politik. Ketika rakyat berteriak lantang di depan gedung DPR dengan tuntutan bubarkan DPR, apa yang dilakukan para legislator kita? Mereka memilih bersembunyi. Mereka menolak menemui rakyat dengan alasan konyol. Demonstrasi dianggap tidak terorganisir, tidak ada perwakilan, tidak ada surat resmi. Alasan semacam ini bukan hanya lemah, tapi juga melecehkan nalar demokrasi. Sejak kapan penderitaan rakyat harus diurus seperti rapat paripurna? Sejak kapan jeritan rakyat miskin harus dicatatkan dalam notulen sebelum layak didengar? Sejak kapan wakil rakyat hanya mau mendengarkan suara yang datang dengan stempel organisasi formal? Bukankah suara rakyat, entah datang dari satu orang atau sejuta orang, tetaplah sah sebagai panggilan nurani bangsa? DPR seharusnya belajar dari keberanian Gibran. Seorang wapres yang penuh risiko keamanan saja berani keluar menemui mahasiswa, sementara segerombolan wakil rakyat yang berlindung di gedung megah justru tiarap di balik alasan prosedural. Apakah ini bukan bukti nyata betapa jauhnya DPR dari rakyat yang mereka wakili? Pertanyaan yang patut kita lontarkan keras-keras. Apa sebenarnya yang ditakuti DPR? Rakyat yang berteriak? Atau kebenaran yang disuarakan rakyat? Sebab hanya dua hal itu yang bisa membuat seorang wakil rakyat bersembunyi. Ketakutan atau kemunafikan. Di titik inilah kontras itu semakin terang. Gibran hadir, meski singkat, ia membuktikan keberanian moral.